Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaimah Hoirunisa. Saya sekolah di MA Al-Huda Jatiluhur, kelas 12 IPS. Di sini saya akan membahas materi tentang profil negara Swiss. Dan ini pembahasannya. Di antaranya ada profil negara, letak dan luas, bentang alam, penduduk, dan perekonomian. Swiss adalah salah satu negara yang letak geografisnya berada di wilayah Eropa bagian tengah. Berdirinya negara ini punya sejarah panjang, bahkan sejak masa Kekaisaran Romawi. Ibu kota Swiss adalah Bern. Di kota Bern terdapat Sungai Are, salah satu sungai yang kerap dijadikan tempat berenang selama musim panas. Secara umum, sebagian besar wilayah Swiss adalah terdiri dari pegunungan Alpen. Selama ini, Swiss dikenal sebagai negara yang netral dan sudah sangat lama tidak terlibat dalam peperangan. Maka, tidak mengherankan jika banyak organisasi internasional yang mendirikan markas di Swiss. Letak dan luas negara Swiss terletak di pegunungan Alpen di Eropa Barat Tengah dengan luas 41.285 km persegi. Swiss berbatasan dengan Jerman, Perancis, Italia, Austria, dan kerajaan kecil Liechtenstein. Berdasarkan peta dunia, batas wilayah Swiss adalah sebelah utara berbatasan dengan Jerman, wilayah sebelah barat laut dengan Perancis, wilayah sebelah selatan dengan Italia, serta sebelah timur dengan Austria. Bentang alam negara Swiss diantaranya ada Alpen, Plato Swiss, dan Jura. Poin pertama ada Alpen. Alpen adalah nama pegunungan besar di Eropa yang membentang dari Austria dan Slovenia di timur, melalui Italia, Swiss, Liechtenstein, dan Jerman, sampai ke Prancis di barat. Namanya mungkin berasal dari bahasa Latin albus yang berarti putih atau altus yang berarti tinggi. Gunung tertinggi di Alpen adalah Mount Bald dengan ketinggian 4.808 meter di perbatasan Perancis-Italia. Pegunungan Alpen Swiss. 1. Memiliki fitur alam utama negara tersebut dan bersama dengan dataran tinggi. Swiss dan Pegunungan Jura bagian Swiss merupakan salah satu dari 3 wilayah fisiografik utamanya. Pegunungan Alpen Swiss membentang di Pegunungan Alpen Barat dan Pegunungan Alpen Timur, meliputi wilayah yang terkadang disebut Pegunungan Alpen Tengah. 2. Meskipun wilayah utara dari Pegunungan Alpen Bernese hingga Pegunungan Alpen Avenzel seluruhnya berada di Swiss. Wilayah selatan dari Pegunungan Mount Bald hingga Pegunungan Bernina terbagi dengan negara-negara lain seperti Prancis, Italia, Austria, dan Liechtenstein. Poin kedua ada Plato Swiss. Plato Swiss atau Plato Tengah merupakan salah satu dari 3 lanskap utama di Swiss selain Pegunungan Jura dan Pegunungan Alpen Swiss. Plato ini menutupi 30% permukaan wilayah Swiss. Di plato ini terdapat wilayah-wilayah antara Pegunungan Jura dan Alpen. Separuh datar tetapi kebanyakan berbukit dan terletak di ketinggian rata-rata antara 400 dan 700 meter dpl. Kawasan ini merupakan wilayah terpadat di Swiss dan wilayah terpenting dalam hal ekonomi dan transportasi. Poin ketiga ada Jura. Pegunungan Jura
adalah rangkaian pegunungan subalpin tidak jauh di utara pegunungan Alpen Barat dan terutama membatasi sebagian besar wilayah Prancis Swiss perbatasan. Sementara jajaran Jura terlipat Valten Jura berlokasi di Prancis dan Swiss. Jajaran Jura berlanjut hingga tabel Jura ke arah timur laut melalui Swiss utara dan Jerman. Selanjutnya membahas penduduk negara Swiss. Penduduk Swiss hingga saat ini, populasi Swiss saat ini adalah 8.831.614 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 0,611%. Swiss memiliki populasi 0,109% dari populasi dunia. Populasi Swiss dilaporkan sebesar 8,8 orang pada 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 8,7 orang untuk 2021. Data populasi Swiss diperbarui tahunan dengan rata-rata 6,5 orang dari 1950 sampai 2022 dengan 73 observasi. Dan yang terakhir adalah perekonomian negara Swiss. Swiss mempunyai ekonomi yang sangat stabil, makmur, dan berteknologi tinggi. Pada tahun 2011, negara ini termasuk dengan golongan negara termakmur di dunia berdasarkan pendapatan per kapita. Negara ini berada di urutan ke-19 pada besarnya produk domestik bruto dan berada pada berurutan ke-36 berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Swiss juga berada pada urutan ke-20 menurut ekspor, meski ukurannya yang kecil. Swiss juga mendapatkan rating tertinggi di Eropa untuk indeks kebebasan ekonomi 2010. Pendapatan per kapita negara ini pun lebih tinggi daripada kebanyakan negara Eropa Barat lainnya dan Jepang. Sektor ekonomi utama Swiss adalah produksi. Sektor produksi utama diantaranya kimia, obat, instrumen, pengukuran presisi, dan instrumen musik. Barang ekspor terbesar adalah kimia, 34% total ekspor, mesin elektronik 20,9%, dan instrumen lainnya 16,9%. Ekspor jasa berkontribusi terhadap sepertiga dari total ekspor. Sektor jasa terutama perbankan, asuransi, pariwisata, dan organisasi internasional juga merupakan industri penting bagi Swiss. Swiss menjadi asal beberapa perusahaan multinasional. Perusahaan Swiss terbesar antara lain Glencore, Nestle, Novartis, Hoffmann, L.A. Rouse, ABB, Grup Mercuria, Energy, dan Edeco. Perusahaan lain yang terkenal diantaranya UBS AG, Zurich Financial Services, Tetra Pak, dan The Schwarz Group. Swiss mempunyai kekuatan ekonomi paling baik di dunia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena di sini juga saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.